Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus dari Abi Choi di Hong Kong. Nah, sekarang yang terbaru adalah sudah ditetapkan ada tersangka ke-6, merupakan seorang agen penyewaan kapal pesiar berusia 49 tahun atas nama Lam Suan. Nah, peranannya dia ini adalah membantu mantan suaminya Abi Choi, Alex Kwong, yang dia ini mau kabur menggunakan transportasi laut dengan biaya sekitar 300.000 Hong Kong dollar atau hampir 600 juta rupiah. Karena seperti kita ketahui di tanggal 25 Februari 2023, mantan suami dari Abi Choi itu kan Alex Kwong ditangkap di dermaga Tung Chung saat dia mau kabur sekitar jam 1 siang. Setelah diselidiki, ternyata ini semua adalah ulah dan dibantu oleh Lam Suan. Jadi walaupun kasus pembunuhannya kan sudah beberapa hari sebelumnya, media internasional memberitakan sebegitu banyak, apalagi Hong Kong adalah terkenal sebagai tempat yang tingkat keamanannya sangat baik sekali, dan ini adalah mungkin menurut aku kasus yang terbesar yang pernah terjadi di Hong Kong selama beberapa dekade terakhir. Makanya masyarakat nggak mungkin kalau tidak mengetahui kasus ini. Itu juga menjadi alasan kenapa Lam Suan ditetapkan sebagai tersangka ke-6, walaupun nanti ada persidangan kedua itu akan dilakukan sekitar bulan Mei 2023. Tapi sayangnya ini ada bailout atau penangguhan penahanan dengan membayar sekitar 50.000 Hong Kong dollar atau hampir 100 juta rupiah. Ya, ada beberapa syarat ya untuk bailout. Selain masalah uang tersebut, juga dipastikan bahwa si tersangka tidak akan menghilangkan barang bukti ataupun juga kabur dan urusan-urusan sejenisnya. Tetapi kalau untuk 5 tersangka lainnya yang seperti Alex Kwong, Anthony, Kau Kwong, Su Hing Lee, dan juga Miss Eng, mereka harus ditahan dan tidak bisa memberikan bailout atau penangguhan penahanan karena ditakutkan akan menghilangkan barang bukti atau kabur. Jelas itu sudah sangat hal yang wajar. Tetapi aku lihat di beberapa waktu terakhir ini dari berbagai media internasional, termasuk kalian juga yang komentar di YouTube ini, bahwa bilang, Anjas, ada beberapa bagian dari Abi Choi ini yang belum ditemukan. Itu adalah bagian torso. Torso itu adalah batang perut ya, terus juga tangannya Abi Choi. Ini sangat berbahaya karena apa? Sekarang para tersangka ini, terutama tersangka inti ya, si mantan mertua, kakak ipar, dan juga mantan suami, itu mereka sekarang sedang mencoba untuk mengubah pasalnya dari pembunuhan berencana menjadi pembunuhan yang spontanitas atau bahkan tidak sengaja. Nah, Kau Kwong, mertua, dan juga Su Hing Lee, ini adalah 2 orang yang kemungkinan besar akan mendapatkan keringanan hukuman kalau 2 atau beberapa bagian tubuh dari Abi Choi tidak ditemukan. Logikanya apa, Anjas? Karena dalam hukum itu, apapun yang tidak terbukti dalam persidangan harus suka tidak suka diakui tidak terjadi. Karena Kau Kwong, mantan anggota polisi, kepala polisi di Hong Kong, dia ini sudah mengerti banget ya bagaimana caranya menghilangkan barang bukti yang merujuk ke alat bukti. Dia juga tahu seluk-beluk kota Hong Kong. Wajar, backgroundnya adalah sebagai seorang kepala polisi. Beberapa keterangan dari ahli forensik di sini mengatakan bahwa jika korban tidak bisa diidentifikasi, bagaimana mengetahui korbannya? Suhu panas dan dipotong-potong itu adalah proses yang sangat menyulitkan untuk mengecek DNA tersebut. Karena sampai sekarang kita juga belum tahu nih apakah bagian-bagian dari Abi Choi tersebut murni adalah tubuh dari Abi Choi atau jangan-jangan sudah tercampur dengan binatang lain, karena kita nggak bisa menutup mata. Pada saat bagian tertentu dari Abi Choi ditemukan di panci sup tersebut, itu juga selain dicampur dengan beberapa kayak sayur mayur ya, kayak wortel, kentang, dan sebagainya, juga dicampur dengan beberapa daging lainnya, misalnya seperti babi. Nah, inilah yang membuat kesulitan dari tim DNA. Kalau itu tidak bisa ditemukan, bagian lainnya akan sulit dilakukan identifikasi, dan itu yang sangat memberatkan. Nah, kembali lagi mengenai kelima tersangka utamanya, teman-teman. Mereka ini juga ternyata punya peranan ataupun juga catatan kriminal yang tidak sedikit ya di Hong Kong. Ini yang baru ketahuan, yang nggak ketahuan kita nggak tahu, teman-teman. Misalnya begini, Kau Kwong, mertua laki-laki, mantan mertua laki-lakinya Abi Choi,
Tahun 2000-an, dia itu dilaporkan karena melakukan pelecehan seksual, dan karena kasus tersebutlah, dia harus mengundurkan diri sebagai kepala kepolisian di Hong Kong. Wajar, background-nya adalah polisi, dia ngerti sekali bagaimana menghilangkan barang bukti dan juga tahu seluk-beluk di Hong Kong. Yang kedua adalah dari Lee ya. Lee ini adalah mantan mertua perempuannya. Dia ini di tahun 2016 melaporkan diri pilot atau bangkrut dari usahanya. Seperti kalian tahu ya, ada beberapa perusahaan, sama lah seperti di Indonesia, di luar negeri juga sama. Pada saat sebuah perusahaan itu melaporkan dirinya pilot atau bangkrut, itu ada alasan tertentu karena dia mau menghindari tanggung jawab secara finansial untuk vendor atau beberapa hal stakeholder yang harus dirugikan. Nah, menurut aku Lee juga melaporkan dirinya bangkrut karena untuk hal seperti itu. Apakah itu termasuk tindakan kriminal? Ya dong, jelas karena ada orang yang dirugikan. Yang ketiga adalah Anthony. Ini adalah mantan kakak iparnya Abi Choi yang juga adalah supir, bahkan dia juga punya usaha bersama sebenarnya. Begitu baik banget ya Abi Choi dengan mantan keluarga suaminya ini, tetapi kok balasannya seperti ini begitu. Jadi Anthony ini tercatat di tahun 2019 punya tuntutan dari sejumlah bank karena dia gagal melakukan pembayaran debt-nya atau hutangnya. Oke, duit mulu ya yang menjadi bahan utama. Kalau nggak seks, duit. Seks itu adalah si Kau Kwong, si mantan mertua laki-lakinya Abi Choi. Yang keempat adalah Alex. Alex ini adalah mantan suaminya dari Abi Choi ya. Diketahui bahwa dia di tahun 2015, dia ini melakukan scam atau penipuan dengan modus adalah investasi emas dengan nilai adalah sekitar 4 juta Hong Kong dollar. Dan ini menjadi salah satu hal yang cukup besar, bahkan dia kabur, sudah melakukan penipuan tersebut, dia kabur ke mainland China. Salah satu orang yang menjadi korban dari penipuannya Alex ini adalah seorang pria muda. Nah, ini yang menjadi desas-desus di masyarakat bahwa Alex itu suka sama pria aja. Sepertinya enggak ya, dia ini hanya menggunakan mungkin kecharmingannya untuk mengelabui para korbannya. Dan dia kabur ke mainland China, 4 juta Hong Kong dollar. Jadi sekitar berapa miliar tuh teman-teman. Kalian hitung aja lah, anggap aja satu Hong Kong dollar hampir 2.000 rupiah. Nah, kemudian kalau selingkuhannya dari si mantan mertuanya Abi Choi, yakni adalah Miss Eng atau Yung Yung, dia nggak ada catatan kriminal sih. Aku lihat sampai dari berbagai berita, tetapi pekerjaan dia adalah sebagai seorang tukang pijat dan dia adalah seorang yang menyewakan village, yang melakukan penyewaan village di tempat dilakukan potong-potongannya untuk tubuhnya Abi Choi. Tetapi kalau aku cek dari keterangan kepolisian, ternyata orang yang menyuruh Miss Eng itu adalah kekasihnya, yaitu adalah Kau Kwong, yang mengatakan bahwa dia ini ditemukan ternyata Kau Kwong itu sudah sejak 2 bulan lalu menyewa village tersebut, tapi tidak dipakai apa-apa. Adalah hal yang janggal dan juga aneh, karena village tersebut itu letaknya sekitar 30 menit dari pusat kota Hong Kong. Kalau kalian nyewa sebuah tempat, kenapa kok tidak dipakai? Misalnya sudah sejak 2 bulan sewa tempat tersebut, kalau dipakai untuk pulang atau mungkin untuk ketemuan, tetapi ternyata kan tempat tersebut tidak layak ya, maksudnya tidak layak untuk kayak kita kalau mau ke cottage atau mau liburan, itu sangat terpencil dan juga kurang begitu layak. Terus bagaimana dong, kok dia menyewa sebuah tempat tapi sudah menyiapkan berbagai macam alat untuk melakukan hal yang keji seperti itu, menjadikan Abi Choi berkeping-keping, bahkan di sup, bahkan kan di sup yang terakhir ditemukan di panci sup itu kan ada kepalanya Abi Choi kan ya, dan itu sudah lemaknya di mana-mana, hanya tersisa tengkorak dan juga rambut saja. Dan di bagian kanannya itu ada lubang besar banget, dan itu adalah diduga menjadi penyebab kematian utama dari Abi Choi. Jadi pada saat Abi Choi sudah dieksekusi, dihabisi, kemudian dipotong-potong. Terus warga sekitar juga mengatakan, karena kan ini adalah flat ya, kayak apartemen gitu, jadi berdempet-dempetan dengan ruangan yang lain atau rumah yang lain. Dikatakan pada saat hari itu, di hari kejadian, warga mengatakan mendengar suara teriakan yang cukup lama. Kemungkinan besar itu adalah teriakan dari si Abi Choi. Nah, kalau dari sini berarti
kalau kita, karena kepolisian sekarang masih menyelidiki untuk membuat kronologinya seperti apa. Seperti kita ketahui, kalau kronologi awal kan Abi Choi itu pada saat dia dan Anthony ya mau menjemput anaknya dari sebuah park yang harusnya juga menjemput suami yang sekarang yang menikah secara agama dan juga adat saja, yakni adalah Kristen. Tetapi kan tiba-tiba Abi Choi pada saat mau masuk di sebuah gerbong atau kayak terowongan di Hong Kong, itu kan dimasuki oleh Alex Choi, kemudian terjadi keributan. Artinya pada saat itu sudah langsung dieksekusi. Nah, kalau ini dibilangnya adalah sebuah tindakan spontanitas, bagaimana mungkin kok si Kau Kwong sudah menyewa tempat village tersebut yang menjadi tempat eksekusi sudah sejak 2 bulan yang lalu. Ini tidak mungkin. Tapi memang ini kan nggak bisa dipungkiri dalam persidangan, keyakinan saja tidak cukup, tetapi juga harus ada alat-alat bukti. Sekarang yang masih menjadi fondasi dasarnya adalah bagaimana mengidentifikasi temuan-temuan dari tubuhnya Abi Choi ini, apakah ini bagian dia atau bukan. Aku juga sebenarnya masih belum clear sih, kenapa kok seandainya 2 bagian atau beberapa bagian yang dari torso, terus juga dari tangan yang nggak ditemukan, katanya itu tidak bisa menjadi alat bukti kuat untuk menjerat si kedua mertuanya, mantan mertuanya Abi Choi tersebut. Mereka bukan berarti akan bebas, teman-teman, tidak, tetapi adalah hukumannya itu akan sangat ringan sekali. Karena kalau di Indonesia kan misalnya kayak pembunuhan berencana atau pembunuhan spontanitas, tetapi kan di Hong Kong tidak ada hukuman mati, tetapi ada hukuman seumur hidup. Aku baca dari sejumlah jurnal di sini bahwa kalau kedua hal tersebut tidak dapat menjadi bahan identifikasi bahwa ini adalah beneran miliknya Abi Choi, yang menjadi kesulitan adalah nanti kedua orang tersebut, Kau Kwong dan juga Lee, mereka akan terkena hukuman yang ringan, bahkan mereka bisa bebas hanya dengan membayar sejumlah uang saja. Ini sangatlah mengerikan sekali. Nah, kemudian Abi Choi ini juga aku mendapatkan keterangan terbaru dari sejumlah sumber dari teman-temannya bahwa sebenarnya Abi Choi itu sudah mau tidak mau lagi membantu keluarga dari Alex ini. Karena apa? Salah satu langkahnya adalah dengan cara memindahkan keluarga tersebut dari apartemen yang luxury, yang benar-benar mewah banget di sana, ke apartemen yang biasa aja. Nah, dari situlah ngerasa mereka ya, karena sudah terbiasa hidup mewah kan ya, makanya mereka ngerasa tersinggung, dan ini menjadi salah satu hal motif kenapa mereka melakukan hal seperti ini. Di samping bahwa Abi Choi juga kan menikah dengan suami yang sekarang, Kristen, hanya menikah menggunakan kayak adat dan juga agama pribadi mereka, dan tidak tercatat secara hukum resmi, yang artinya harta yang dimiliki oleh Abi Choi ini akan jatuh ke kedua anaknya, putra dan putrinya bersama Alex. Nah, dari situ juga akan menjadi salah satu dugaan yang kuat ini semua adalah alasannya karena uang. Tapi juga aneh ya, Anthony kan di Instagramnya kan juga menunjukkan foto kebersamaan dengan Abi Choi, foto ulang tahun, ada kata-kata yang mengatakan family, dia adalah kayak adik perempuanku. Tetapi kok adik perempuan family dibeginikan, aneh banget sih. Terus untuk yang Kau Kwong, si mantan mertua laki-lakinya Abi Choi, dia ini sangat pintar sekali karena dia adalah backgroundnya seorang anggota polisi ya, dan dia tahu bagaimana menghilangkan barang bukti. Makanya sekarang ini kan kalau penyidik yakin bahwa dia adalah dalang di balik ini semua, tetapi dalam persidangan nanti yang akan dilakukan pada bulan Mei 2023 harus meyakinkan hakim bahwa memang dia adalah dalangnya, karena takutnya kayak si Alex dan juga Anthony, menurut aku mereka ini peranannya hanya sebagai seorang mereka hanyalah pelaku atau eksekutor. Kalau Lee itu ya mungkin hanya membantu, karena dia memang dalam laporan di kasus ini peranan dia adalah membantu menyembunyikan para tersangka dan juga beberapa barang bukti. Kalau Miss Eng memang dia peranannya adalah yang menyewa rumah tersebut yang tempat eksekusi. Sementara tersangka ke-6, Lam Suan, dia peranannya adalah membantu Alex untuk kabur dari Hong Kong lewat moda transportasi laut. Jadi ini perkembangannya masih terus panjang. Apakah ini adalah murni beneran motifnya seperti yang disebutkan adalah masalah uang, atau ada hal yang lain lagi, akan segera kita update pada saat di persidangan nanti, yang pastinya berbagai media internasional sedang menyorot Hong Kong.
bagi aku ini juga sangat aneh dan juga janggal ya. Bagaimana mungkin ya Hong Kong, tempat yang terkenal dengan keamanannya, kok memiliki kasus yang sebegitu mengerikan seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, dan please subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Juga bagi kalian yang suka dengan video pendek, kalian bisa tonton di Analisa Anjasa Asmara di TikTok. Sampai jumpa lagi.